Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini kita bakal bahas topik yang penting nih di dunia kearsipan, yaitu preservasi arsip statis. Kenalin, gue Hazel. Gue Rafli. Nama gue Diva. Halo, gue Alicia. Nah, di podcast ini kita bakal bahas mulai dari pengertian, tujuan, sampai ke jenis-jenis preservasi arsip, yaitu preventif dan kuratif. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih. Sebenarnya apa sih preservasi arsip itu? Jadi, preservasi itu adalah seluruh proses untuk melindungi arsip dari kerusakan sekaligus memperbaiki arsip yang sudah rusak. Tujuannya jelas supaya arsip tetap awet dan informasinya tetap bisa dipakai. Nah iya bener banget Rafli. Kalau menurut gue, preservasi itu nggak cuma soal nyimpan arsip biar nggak rusak secara fisik aja, tapi juga gimana caranya kita ngejaga informasinya agar tetap utuh. Karena kan percuma juga ya kalau misalnya bentuknya ada tapi informasinya tuh udah berubah atau nggak bisa dibaca lagi. Jadi preservasi ini benar-benar ngejaga nilai dari arsip itu. Hmm, karena menurut gue arsip-arsip itu kan punya nilai sejarah tinggi. Jadi kalau rusak atau hilang itu sama aja kayak kehilangan bagian dari sejarah kita juga. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu tujuan preservasi. Apa sih? Apa aja sih tujuan dari preservasi? Kalau misalnya yang gue lihat tujuannya itu namanya itu jelas ya, karena biar arsipnya itu biar awet, terus bisa dipakai juga dalam jangka panjang. Tapi nggak cuma itu, preservasi itu juga bisa menjaga biar informasi di dalam arsipnya itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun kalau misalnya kita dibutuhin. Apalagi kalau misalnya arsipnya itu punya nilai sejarah, itu kan penting banget ya buat generasi kita selanjutnya. Jadi kita tuh nggak kayak lagi nitip informasi ke masa depan gitu. Nah, benar Deva. Selain itu juga untuk memperbaiki arsip yang rusak, memperpanjang umur arsip, dan menjaga informasi di dalamnya. Nah menurut gue ada juga tujuan lain kayak menghentikan serangan jamur atau serangga dan memastikan arsip tetap bisa diakses oleh generasi selanjutnya. Oke, sekarang segmen yang ketiga, yaitu kerusakan arsip. Tapi kayaknya guys, pada kenyataannya kan arsip itu rentan banget rusak nih. Terus penyebabnya itu apa aja sih? Arsip tuh menurut gue rentan banget rusak itu ada dua faktor utama. Yang pertama itu kayak faktor internal, terus yang kedua itu eksternal. Internal itu dari dalam arsipnya sendiri. Nah terus kalau misalkan contohnya tuh kayak kualitas kertas atau tintanya. Kalau eksternal itu dari luar, kayak suhu, kelembapan, debu, serangga, bahkan bencana alam. Nah, mau nambahin juga, jadi sering juga kejadian karena faktor dari manusianya juga. Kadang arsipnya itu ketika lagi dipakai bisa dipegang sembarangan, terus nanti akhirnya jadi kelipat, atau biasanya disimpan di tempat-tempat yang gak sesuai. Padahal hal-hal kecil yang kayak gitu tuh bisa bikin arsipnya nanti jadi cepat rusak. Betul banget tuh. Terus segmen yang keempat yaitu preservasi preventif. Sekarang kita masuk ke jenis yang pertama yaitu preservasi preventif. Preservasi preventif itu fokus ke pencegahan sebelum arsip rusak ya guys. Nah, nambahin contohnya itu kayak penyimpanan arsip dengan suhu dan kelembapan yang sesuai, penggunaan box bebas asam, dan pengendalian hama. Nah, di preventif ini menurut gue penting banget karena gitu kayak langkah awal yang bisa mencegah kerusakan dari awal. Misalnya cara kita nyimpan arsip, kita ngatur suhu ruangannya, sampai dengan cara kita megang arsip itu juga harus diperhatiin. Jadi intinya lebih baik mencegah ya daripada memperbaiki. Terus kalau arsipnya udah rusak, berarti masuknya ke preservasi kuratif ya? Nah, kalau misalnya udah terlanjur rusak, baru kita masuk ke kuratif ini. Tapi menurut gue ini lebih tricky sih, karena kita tuh nggak cuma asal benerin juga, tapi juga harus hati-hati banget supaya keaslian dari arsipnya itu tetap terjaga. Misalnya kita mau nambah kertas atau melakukan deacidifikasi, itu pun ada tekniknya sendiri. Jadi nggak bisa sembarangan dan harus tetap sesuai prosedur biar arsipnya nggak makin rusak. Nah, contohnya itu kayak laminasi, enkapsulasi, penambalan kertas, sampai penjilidan ulang. Bahkan ada teknik khusus kayak deacidifikasi untuk mengurangi kadar asam di kertas supaya nggak makin rusak kertasnya, kayak gitu. Tapi yang penting semua proses perbaikannya itu harus tetap menjaga keaslian dari arsipnya ya, nggak boleh ngasal. Oke,
Jadi, bisa kita simpulin, kalau misalkan arsip statis itu punya nilai yang sangat penting, terutama dalam hal sejarah dan informasi. Makanya perlu dilakukan preservasi, baik preventif maupun kuratif. Karena preventif itu untuk mencegah kerusakan ya guys. Jadi intinya preservasi itu penting banget karena kita lagi menjaga sesuatu yang nilainya bukan cuma untuk sekarang tapi juga untuk masa depan. Preventif itu untuk mencegah, kuratif buat memperbaiki, dan dua-duanya itu harus jalan bareng. Kalau dua-duanya dilakukan dengan baik, arsip bisa tetap bertahan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang pentingnya preservasi arsip. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye guys, sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Bye-bye. Bye.